Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Untuk pertemuan keempat hari ini, kita masih pada bab 1 tentang sistem reproduksi manusia. Sekarang kita masuk tentang siklus menstruasi dan fertilisasi dan kehamilan. Kalian saksikan PowerPoint berikut ini. Bab 1 sistem reproduksi. Nah, bab 1 ini masih di sistem reproduksi manusia, yaitu mengenai siklus menstruasi dan fertilisasi serta kehamilan. Kita lihat siklus menstruasi. Apa itu menstruasi? Pada anak perempuan yang sudah memasuki masa pubertas, sekitar umur 10-14 tahun. Masa pubertas itu apa? Masa pematangan fungsi seksualnya. Nah, jika sudah masuki masa pubertas, salah satu ciri-cirinya itu mengalami menstruasi. Menstruasi itu apa? Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim melalui vagina. Menstruasi biasanya terjadi 1 bulan sekali, berlangsung rata-rata sekitar 5 hari lamanya, dengan siklus sekitar 28 hari. Dalam 1 bulan itu siklusnya 28 hari. Ada beberapa wanita yang siklusnya lebih pendek, kurang dari 28 hari, ada sekitar 18 hari. Dan ada juga yang siklusnya lebih panjang, sekitar kurang lebih 40 hari. Tapi normalnya sekitar 28 hari siklusnya. Menstruasi itu apa? Menstruasi itu terjadi apabila sel telur atau sel ovum yang terdapat pada tuba falopi atau pada saluran telur atau nama lainnya oviduk tidak dibuahi oleh sel sperma, tidak terjadi pembuahan. Nah, sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luluh atau terkikis bersama dengan sel telur atau ovum yang tidak dibuahi tersebut. Umumnya darah yang hilang saat menstruasi rata-rata 35 ml per hari. Ini adalah gambar saat terjadinya menstruasi. Nah, ini ovarium atau indung telur. Ovarium ini nanti akan mengeluarkan ovum yang telah matang, yang terlepas dari folikel, dia dibungkus oleh folikel. Ovum yang telah matang itu akan keluar, masuk di fimbriae ini dan berjalan di ini namanya saluran telur atau tuba falopi atau oviduk. Nah, sel telur tadi akan berjalan di sini. Jika tidak ada sperma yang masuk dari sini menemui sel telur dan tidak terjadi pembuahan oleh sperma, maka sel telur itu akan rusak dan mati dengan sendirinya dan pergi ke rahim, meluruh bersama pembuluh darah yang menebal di dinding rahim tadi, menghasilkan darah menstruasi. Ada 4 fase dalam siklus menstruasi. Fase pertama adalah fase menstruasi. Ini jika kita menstruasi ada 5 hari, 1, 2, 3, 4, 5. Ini fase menstruasi. Saat kita menstruasi, keluar darahnya, ini adalah fase menstruasi, yaitu rontoknya atau luruhnya dinding rahim bersama sel telur yang tidak dibuahi tadi dalam bentuk darah, lendir, beserta sel-sel epitel di sini keluar melalui vagina. Ini fase menstruasi. Fase kedua ini dari 7 hari setelah menstruasi tadi, 7 hari atau 1 minggu setelah menstruasi, ini namanya fase praovulasi.
pembentukan ovum baru di dalam ovarium, pembentukan sel telur yang baru di dalam ovarium. Pada saat fase ini ada namanya hormon FSH, follicle stimulating hormone, yang diproduksi oleh kelenjar pituitari. Dia akan memicu berkembangnya lagi folikel yang ada di dalam ovarium. Follicles yang dalam ovarium ini ada banyak. Nah, dia akan berkembang, tapi hanya satu folikel saja yang akan terus berkembang, akan menjadi sel telur yang matang. Hanya satu sel telur yang akan matang setiap bulannya. Ya gantian, ya nanti keluar bulan ini keluar dari ovarium kiri, bulan besok keluar dari ovarium kanan. Nah, jadi saat hormon FSH tadi memicu berkembangnya folikel, di saat yang bersamaan dinding rahim akan mengalami penebalan oleh pembuluh darah. Nih, di sini dinding rahim akan mengalami penebalan oleh pembuluh darah, sehingga di saat sel telur yang ada di dalam folikel tadi sudah matang, folikel itu akan mengeluarkan sel telur tadi, dan sel telur keluarlah dari ovarium, masuk ke oviduk, saluran telur. Nah, di sini namanya masa ovulasi, fase ovulasi, masa subur, yaitu di mana sel telur sudah matang dan siap untuk dibuahi. Sel telur sudah berada di saluran telur atau oviduk untuk tuba falopi ini. Nah, kemudian sel telur ini akan berjalan terus di sepanjang tuba falopi atau saluran telur. Nah, jika tidak ada sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan dan tidak menemui sel telur, maka nanti akan terjadilah sel telur itu akan mati dengan sendirinya, rusak. Sebelum sel telurnya rusak, dinding rahim ini akan terus menebal dengan pembuluh darah. Apa tujuannya dinding rahim menebal dengan pembuluh darah? Ini masuk ke dalam fase pasca ovulasi, menebalnya dinding rahim oleh pembuluh darah. Tujuannya adalah untuk melekatkan embrio jika terjadi pembuahan oleh sel sperma kepada sel telur. Jika terjadi pembuahan di saluran telur ini, embrionya akan ditanam di pembuluh darah yang di sini. Makanya dia sel rahim ini akan dindingnya menebal dengan pembuluh darah. Tapi jika tidak terjadi pembuahan sel sperma kepada sel telur, maka sel telur tadi akan rusak dan dia mati dan luruh tanggal bersamaan dengan sel pembuluh darah, dengan pembuluh darah yang lengket di dinding rahim ini. Tanggal seluruhnya menjadilah dia darah menstruasi. Kemudian kita masuk tentang fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi atau pembuahan adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot, satu sel zigot. Nah, fertilisasi ini terjadinya di dalam tuba falopi atau saluran telur atau oviduk. Sel sperma, bagaimana cara sel sperma ini menuju ke sel telur atau sel ovum? Caranya dia menggunakan flagella. Ini ekor, ini flagella ya, namanya flagella. Sperma ini kepala sperma, ini ekornya. Nah, jadi dia menggunakan flagellanya ini untuk bergerak dengan cara memutar seperti baling-baling. Sehingga itu dia dengan gerakan memutar seperti baling-baling, dia bisa berenang dengan cepat di dalam tuba falopinya perempuan atau saluran telurnya atau oviduknya perempuan, menujulah ke sel telur atau ovum. Ini adalah gambar ovum. Gambar ovum yang telah ditembus atau dibuahi oleh sperma. Dari jutaan, ratusan juta sel sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki di dalam cairan maninya atau cairan semen, sekitar berapa kemarin, ada sekitar 20 juta, 200 sampai 200 juta sel sperma. Nah,
Dari ratusan juta sel sperma tersebut yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma saja yang bisa berhasil menembus membran sel telur, dinding sel telur ini. Hanya satu. Dan yang lainnya akan mati, hancur sendiri. Kalau sudah satu berhasil, dan yang lainnya akan hancur sendiri. Ini gambar sel sperma membuahi sel ovum atau sel telur. Nih, dari jutaan sel sperma yang masuk ke saluran reproduksi perempuan, hanya satu sel sperma yang dapat membuahi sel telur. Apa sebabnya? Karena saat satu sel sperma yang telah berhasil menembus dinding sel telur ini, maka secara langsung sel telur akan mengeluarkan akan menghasilkan lapisan pelindung sel telur yang tidak bisa ditembus oleh sperma yang lain. Itu sebabnya. Jadi hanya satu sperma yang bisa. Jadi gabungan peleburan antara inti sel telur dengan inti sel sperma, kepalanya ini membentuklah satu sel yang namanya zigot. Bagaimana caranya sperma dapat menemukan lokasi sel telur? Ini gambar, ini organ reproduksi perempuan tadi, ini ovarium, indung telur. Saat satu sel telur matang, keluarlah dari ovarium dan menuju ke saluran telur atau tuba fallopi atau oviduk namanya. Nah, di saat sel telur berada di saluran telur ini, oviduk ini, saat itu masuk sperma itu akan berenang dalam cairan. Ini ada berisi cairan di dalamnya. Nah, sperma ini akan berenang mencari keberadaan di mana sel telur. Bagaimana cara dia bisa mengetahui lokasi sel telur ada di sini? Karena dengan cara sel telur ini dia menghasilkan hormon progesteron yang memberikan sinyal keberadaan dia di sini, dan juga sel telur ini dia juga memiliki sensor panas. Jadi tempat dia hangat di sini yang langsung dicari oleh sel sperma. Sehingga saat sel sperma bertemu dengan sel ovum dan mengalami peleburan, terjadilah fertilisasi atau pembuahan di oviduk ini atau di tuba fallopi ini atau di saluran telur ini. Ini gambar saat sel sperma telah berhasil membuahi sel telur. Di sini, ini sel telur tadi setelah lepas dari ovarium. Sel telur ini berjalan di oviduk atau tuba fallopi. Saat di sini datang sel sperma menembus sel telur, terjadi pembuahan di sini, fertilisasi. Kemudian setelah terjadi pembuahan, akan terbentuklah satu sel tunggal yang namanya zigot. Hari pertama setelah pembuahan itu terbentuk zigot. Zigot ini akan mengalami pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis itu satu sel induk akan menghasilkan dua sel anak seperti ini. Yang jika diperbesar, ini hari kedua, zigot, satu sel zigot tadi akan menghasilkan dua sel, membelah menjadi dua sel, membelah secara mitosis. Dari dua sel, di hari ketiga, dia membelah secara mitosis lagi menghasilkan 4 sel. Di hari keempat, 4 sel ini mengalami pembelahan mitosis menghasilkan 8 sel. Kemudian mengalami pembelahan lagi menjadi 16 sel. Di hari yang kelima, ini akan mengalami pembelahan mitosis terus. Akhirnya terbentuklah sel yang banyak, namanya blastokista awal. Di hari yang ke-6 sampai hari yang ke-7, namanya blastokista tahap akhir. Nah, kemudian ini blastokista tahap akhir ini akan ditanam, diimplantasi di rahim, namanya adalah embrio. Dia ditanam di pembuluh darah yang menebal tadi. Saat ovum keluar dari ovarium, otomatis dinding rahim ini menebal oleh pembuluh darah. Ya, itu tujuannya tadi untuk mempersiapkan saat embrio datang. Jika ovum dibuahi oleh sperma, jadi sini fungsinya tempat melekatnya, ditanamnya embrio di rahim. Nah, tadi ini
perkembangan bayi di dalam kandungan setelah 3 minggu bentuknya masih seperti ini, 4 minggu seperti ini, 5 minggu udah mulai terbentuk, 6 minggu sudah mulai agak terbentuk karena selnya akan mengalami pembelahan mitosis terus, tidak ada hentinya. Mengalami pembelahan akhirnya berbentuk seperti ini di 7 minggu. Di usia kehamilan 8 sampai 10 minggu akan berbentuk seperti ini. Selnya terus melakukan pembelahan mitosis, ini minggu ke-11 sampai 13 seperti ini sampai ke 36 atau 41 minggu. Dan ini namanya janin siap untuk dilahirkan. Nah, sekian pelajaran kita pada pertemuan keempat hari ini mengenai menstruasi dan fertilisasi atau pembuahan. Jika ada pertanyaan, tanyakan melalui Japri di WA. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.